Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tema hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Izin memperkenalkan diri, saya Pratama Yuda sebagai moderator dan teman saya Nuranini, Asrul Lulu, Mosyaren, dan Tafsiruddin. Langsung lanjut ke pembahasan. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia, makna keragaman manusia dari kata ragam menurut KBBI, A. Sikap, tingkah laku, cara. B. Macam jenis. C. Musik, lagu, langgam. D. Warna, corak. E. Laras atau tata bahasa. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan, karena sebagai makhluk individu punya ciri khas tersendiri yang unik dan beragam. Keragaman individual maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu dan sosial. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seorang sebagai individu yang lain. Demikian pula kita sebagai bagian dari satu masyarakat memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Makna kesetaraan manusia. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut KBBI, sama tingkatan kedudukan atau pangkat. Kesetaraan manusia bermakna manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Kesetaraan manusia. Sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Perlu jaminan akan hak-hak setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Furnival 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah kehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia masa kolonial. Menurut Usman Peli, tahun 1989 mengkategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan etnik dan ras atau asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, kedudukan, dan sosial politik. Kemajemukan masyarakat karena unsur-unsur ras dan etnik. Ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia yaitu raza. Pertama kali istilah ras diperkenalkan Francois Bernier untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Perbedaan manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik secara biologis, yaitu untuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Koenjaraningrat 1990 membagi ras di dunia ini dalam 10 kelompok, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, Australoid, Polonesia, Melanesia, Mikronesia, Ainu, Dravida, dan Busem.
suku atau etnik. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Sebuah buku pintar rangkuman pengetahuan sosial lengkap menuliskan jumlah etnik kata suku bangsa Indonesia ada 400 buah. Sugeng HR 2006. Keanekaragaman kelompok etnik memunculkan keanekaragaman di kebudayaan di Indonesia. Jadi berdasarkan klasifikasi etnik secara nasional, bangsa Indonesia adalah heterogen. Menurut para ahli, Konconingrat 1990 menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup masyarakat, hidup manusia yang memiliki sistem interaksi yang ada karena karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya, serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Menurut F. Bart, 1998 menyatakan etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai ilmu budaya, membentuk jaringan komunitas, dan interaksi sendiri dan menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan kelompok dari kelompok populasi lainnya. Kesimpulannya, keragaman adalah perbedaan yang indah, sehingga dalam keragaman kita harus berpikir indah yang sangat unik. Marilah berpikir keindahan saat menemukan perbedaan, sehingga dapat memberikan sesuatu yang berarti dalam kehidupan. Karena itulah hakikat dari keragaman dan perbedaan. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami dan langsung saja ke sesi tanya jawab. Barangkali dari kelompok lain ada yang ditanyakan tentang materi yang kami jelaskan. Nama saya Reka Mariam, NPM 1211003. Di sini saya izin bertanya. Pada keberagaman, salah satunya adalah keberagaman agama. Seringkali terjadi cekcok atau bentrok, pandangan yang tidak sama antar umat beragama. Nah, hal ini masih menjadi masalah yang cukup serius dalam penanganannya. Bagaimana kita bisa ikut andil dalam penanganan masalah tersebut? Dan sebutkan bentuk-bentuk keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan dan budaya bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Reka atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan saya jawab sendiri. Keberagaman sara harus dikelola sebagai kekayaan yang kondusif. Dengan pemahaman inilah Indonesia yang sangat unik. Baik negara maupun masyarakat sendiri harus memahami serta menghormati perbedaan. Negara harus kembali pada filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Negara harus menghormati perbedaan suku, agama, ras, adat, bahasa, dan perbedaan lainnya. Yang menyatukan adalah bahasa nasional, bendera, lagu, kebangsaan, dan sebagainya. Makna keberagaman manusia dari kata ragam menurut KBBI: A. Sikap, tingkah laku, cara. B. Macam, jenis. C. Musik, lagu, langgam. D. Warna, corak. E. Laras atau tata bahasa. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan karena sebagai makhluk individu punya ciri-ciri khas tersendiri yang unik dan beragam. Keragaman individual maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seorang sebagai individu yang lain. Demikian pula kita sebagai bagian dari satu masyarakat memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Barangkali dari kelompok lain ada tambahan. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argia Syahputra dengan nomor NPM 120010283. Ingin bertanya, apakah kemajuan teknologi abad ini mempengaruhi terbentuknya rasisme terhadap suatu ras tertentu? Berikan alasan dan contohnya menurut Anda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Argia. Pertanyaannya akan dijawab oleh Saudara Nuranini. Persilakan. Di era modernisasi dan globalisasi saat ini, individu atau kelompok dengan keberagaman dan perbedaan identitas seperti suku, ras, etnis, budaya, dan hal semacamnya menyatu dalam satu lingkungan sosial yang sama. Globalisasi dan modernisasi telah menghapus berbagai pembatas dan jarak yang dulunya menjadi pemisah atau pengklasifikasi. Ilmu dan pengetahuan juga berperan dalam membuka pandangan setiap individu untuk mengetahui dan mengenali perbedaan yang ada di sekitar kita. Namun, realitanya adalah rasisme yang masih tetap eksis di lingkungan masyarakat. Rasisme yang bersifat menuntut, penolakan, dan dihilangkannya keberagaman adalah salah satu penyakit masyarakat yang hingga kini masih sering kita temui, seperti kasus kematian George Floyd dan adanya anti-Asia di masa pandemi ini. Kedua kejadian ini adalah dampak nyata yang disebabkan oleh rasisme yang masih bertahan di masyarakat. Baik, terima kasih atas jawabannya Nuranini. Barangkali dari kelompok lain ada tambahan? Baik, saya rasa cukup untuk sesi pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjawab atau ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, dicek dulu ya. Stop dulu ya berarti ya. Stop record.